Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Arif dari kelas 23 PA. Di sini saya akan mengerjakan sebuah studi kasus untuk memenuhi tugas UTS. Dapat dilihat, studi kasus yang akan saya kerjakan adalah sistem manajemen properti. Nah, di sini konsepnya yaitu inheritance di properti, lalu polymorph dihitung pajak, encapsulation pada data properti, dan abstract class pada aset. Program di sini harus memiliki fitur yaitu registrasi properti, lalu hitung pajak, manajemen sewa, dan laporan aset. Untuk konsep OOP yang akan diterapkan yaitu inheritance di properti adalah kelas induk dengan atribut dasar seperti alamat, luas, dan harga. Kelas rumah dan apartemen mewarisi kelas ini dan menambahkan atribut atau metode yang spesifik untuk jenis properti tersebut. Untuk polymorphism, pada metode hitung pajak, masing-masing jenis properti menghitung pajaknya dengan cara yang berbeda. Misalnya, rumah mungkin memiliki tarif pajak yang berbeda dari apartemen, meskipun mereka menggunakan metode yang sama. Selanjutnya, encapsulation. Data properti seperti harga dan status sewa disembunyikan di dalam kelas properti dan hanya dapat diubah atau diakses melalui metode yang terkontrol, seperti set harga atau get status sewa. Yang terakhir yaitu abstraction. Abstraction ini diimplementasikan pada kelas aset. Adalah kelas abstrak yang mendefinisikan metode umum untuk mengelola properti seperti periksa status dan update harga. Setiap subkelas seperti rumah atau apartemen akan menyediakan implementasi spesifiknya. Nah, selanjutnya kita langsung ke programnya. Nah, untuk programnya di sini untuk yang pertama kelas aset. Kelas aset di sini yaitu merupakan kelas abstrak. Kelas abstrak aset ini mendefinisikan kerangka umum untuk semua properti dengan metode abstrak seperti periksa status dan update harga. Kelas-kelas turunannya seperti properti harus mengimplementasikan metode ini, memberikan implementasi spesifik untuk setiap properti. Manfaat menggunakan abstrak class adalah untuk memastikan struktur dasar yang konsisten di semua kelas turunan, sambil membiarkan detail implementasi disesuaikan. Nah, untuk kelas turunannya di sini yaitu properti. Nah, properti di sini yaitu adalah sebuah turunan dari kelas aset. Nah, di sini kelas aset mewarisi atribut umum seperti alamat, luas, dan harga. Kelas-kelas spesifik seperti rumah dan apartemen juga mewarisi kelas properti yang memungkinkan penambahan metode atau atribut unik untuk masing-masing jenis properti. Manfaat inheritance adalah menghindari pengulangan kode atau kode reusability karena kelas-kelas turunan dapat menggunakan atribut dan metode dari kelas induknya. Jadi rumah di sini dapat menggunakan metode-metode yang ada di properti. Selanjutnya adalah encapsulation. Encapsulation di sini berfungsi untuk melindungi integritas data dengan membatasi akses langsung dan memastikan data dimodifikasi melalui cara yang terkontrol. Pada kode properti di sini, data penting seperti harga dan sewa disembunyikan menggunakan akses modifier private. Data ini hanya dapat dikontrol menggunakan setter atau getter seperti get harga, set harga, get status sewa, atau set status sewa. Yang terakhir yaitu polymorph. Polymorph di sini memberikan fleksibilitas untuk membuat metode dengan nama yang sama tetapi perilaku berbeda tergantung pada jenis objek. Contohnya itu rumah di sini. Contohnya seperti pada kelas rumah di sini. Di sini ada pajak. Nah, hitung pajak pada kelas rumah di sini tarif pajaknya yaitu 0,05 dikali harga dari sebuah properti rumah itu, yaitu pajaknya yaitu 5%. Sedangkan untuk apartemen dengan nama yang sama tetapi tarif pajaknya yaitu 10% atau 0,1. Nah, untuk penjelasan penerapan OOP-nya mungkin cukup sekian. Selanjutnya yaitu untuk demo aplikasinya. Nah, untuk demo aplikasinya seperti inilah tampilan awal dari aplikasi sistem manajemen properti. Di sini ada beberapa fitur. Yang pertama yaitu untuk tambah properti atau untuk meregistrasi properti. Nah, di sini ada dua pilihan yaitu rumah atau apartemen. Contohnya yaitu saya akan menambahkan rumah. Alamatnya di Bandung.
Nah, ini untuk luas tanahnya saya akan masukkan 50 meter persegi. Untuk harganya sekitar 500 juta. Nah, selanjutnya yaitu untuk laporan aset. Nah, di sini pada laporan aset ini kita dapat melihat properti apa saja yang dimiliki. Nah, yang pertama itu ada sebuah properti pada Jalan Merdeka nomor 123. Luas tanahnya yaitu 120 meter persegi. Harganya yaitu 5 miliar. Dan status sewanya tersedia, berarti properti ini sedang tidak disewakan. Properti kedua yaitu di alamat Jalan Sudirman nomor 456. Luasnya yaitu 80 meter persegi dan harganya 8 miliar. Untuk status sewanya tersedia juga. Untuk fitur selanjutnya yaitu fitur hitung pajak. Nah, hitung pajak di sini langsung keluar hasilnya pajak yang diperlukan untuk tiap properti yang kita miliki. Untuk properti pertama kita perlu mengeluarkan sekitar 250 juta. Dan untuk properti kedua yaitu apartemen, kita perlu mengeluarkan pajak sekitar 800 juta. Untuk properti ketiga yaitu rumah, pajaknya sekitar 2,5 miliar. Untuk selanjutnya yaitu fitur manajemen sewa. Nah, di sini ada pilihan properti di mana yang akan dirubah status sewa atau tidaknya. Misalkan saya akan memilih yang Jalan Merdeka nomor 123. Nah, setelahnya status properti diupdate menjadi disewa. Jika kita lihat pada laporan aset, properti nomor 1 status sewanya adalah disewa. Untuk fitur terakhir yaitu untuk merubah harga properti. Misalkan properti di daerah Jalan Merdeka nomor 123 harganya naik menjadi 6 miliar. Nah, harga properti diupdate menjadi 6 miliar. Pada laporan juga harganya sudah berubah. Sekian untuk demo aplikasi dan penjelasan tentang programnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.